sini seminggu sekali diadakan majelis taklim. Karena diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam buat kita semua untuk menuntut ilmu, sehingga kita mengenal mana yang baik dan juga mana yang buruk, dan juga kita mengenal mana yang hak dan mana yang batil. Kita juga mengenal mana yang haram dan juga mana yang halal. Itu yang kita dapat adalah dengan kita berilmu, dengan menuntut ilmu. Maka jadikanlah diri kita orang yang berilmu. Apabila kita tidak bisa menjadi orang yang berilmu, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kun aliman au muta'aliman, adalah orang-orang yang menuntut ilmu. Maka pada kesempatan pada hari ini kita telah mengkaji dan juga kita membaca sirah-sirah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hingga kita mengenal sejarah-sejarah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena yuhsyarul mar'u ma'aman ahab, orang berkumpul bersama yang dicintainya. Maka kalau seorang pepatah mengatakan tidak kenal maka tidak sayang. Maka kenalkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kelak kita akan bersama beliau, bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apabila kita tidak mampu menjadi orang yang berilmu, maka jadilah orang yang menuntut ilmu. Dimanapun tempat ada orang yang mengajar, maka kita duduk di situ untuk mengenal Allah dan mengenal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana sepak terjangnya Rasulullah, bagaimana akhlaknya Rasulullah, bagaimana semua pekerjaan yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengenal bagaimana cara salat yang baik, bagaimana cara sembahyang yang benar, bagaimana cara wudu. Banyak di kalangan kita yang sudah tua maupun yang masih muda tidak mengenal mana rukun Islam dan juga tidak tahu mana rukun iman. Maka patut kita mengetahui rukun Islam selaku kita umat Nabi, selaku kita beragama Islam, maka kita harus tahu apa aja rukun Islam. Yang pertama, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa iqamus shalah, dirikanlah salat. Wa ita'uz zakah, wa shaumur ramadan, wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Ini rukun Islam. Tapi banyak di kalangan kita yang mengejar dunia, mengejarkan dunia, yang menghasilkan uang, yang melupakan kita kepada Allah dan Rasulnya. Kita haus akan dunia sampai-sampai kita lupa akan akhirat. Kita lupa akan akhirat. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, man arada dunya fa'alihi bil ilm, wa man arada akhirah fa'alihi bil ilm, wa man arada huma fa'alihi bil ilm. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang ingin dunia, harta, yang ingin kedudukan, yang ingin jabatan, fa'alihi bil ilm, maka dengan ilmu. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga apabila kita ingin akhirat, maka raihlah dengan ilmu. Ingin mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dengan ilmu. Dan juga apabila kita ingin keduanya, ingin dunia juga, ingin akhirat juga, fa'alihi bil ilm, maka dengan ilmu. Maka tuntutlah ilmu walau di Sin, tuntutlah ilmu walau ke negeri Cina. Maksudnya walaupun jauh tetap kita diwajibkan untuk menuntut ilmu. Faridatu ala kulli muslim. Menuntut ilmu kewajiban buat seorang muslim laki-laki dan muslim perempuan. Ini wajib buat kita untuk menuntut ilmu dalam keadaan bagaimanapun. Walaupun dalam keadaan susah, walaupun dalam keadaan miskin, walaupun dalam keadaan kaya, tetap harus diwajibkan kita untuk menuntut ilmu. Karena kita mengenal, jadi kita tahu bagaimana caranya bersabar, bagaimana caranya merendahkan diri kita, bagaimana caranya menghormati kedua orang tua kita, bagaimana caranya menghormati mertua kita, bagaimana tata caranya kita berumah tangga, dan bagaimana caranya kita menghormati guru-guru kita. Ini ada di dalam ilmu. Kalau kita tidak mempelajari, tidak dengan ilmu, maka jauh kita dari tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka patut buat kita belajar dan terus belajar.
belajar dan terus belajar. Jangan kita kalut akan dunia. Jangan kita pikirkan dunia, karena ad-dunya mal'una wa mal'una ma fiha illa dzikrullah. Dunia itu dilaknat dan semua isinya dilaknat kecuali berzikir, kecuali mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dimanapun kita berada, dalam keadaan apapun, selalu kita mengingat Allah. Apabila kita mengingat Allah dimanapun kita berada, jauh maksiat pada diri kita. Baik maksiat mata, baik maksiat telinga, baik maksiat mulut, baik maksiat hati, maupun maksiat kemaluan. Kita jauh apabila kita selalu dimanapun kita berada, kita selalu mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di tempat ini kita berzikir kepada Allah, kita mengingat Allah. Mudah-mudahan di tempat ini kita diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tempat ini diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita dan juga buat sahibul bait, mudah-mudahan Allah kasih keberkahan. Karena kalau semuanya penuh dengan keberkahan begitu nikmat. Teringat dengan kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama Sayyidatina Aisyah. Datanglah pengemis, datanglah orang miskin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada waktu itu datang pengemis datang kepada Nabi. Apa yang diminta oleh pengemis tadi? Wahai Nabi, aku meminta pakaian, aku meminta baju. Ini begitu mulianya dan begitu besarnya akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dikasih oleh Nabi? Baju yang baru, baju yang bagus. Banyak di kalangan kita apabila diminta sesuatu, maka dikasih ke orang yang jelek kita kasih. Yang jelek kita kasih orang, yang bagus-bagus kita simpan. Yang udah dikit lagi basi kita bagi-bagiin orang. Banyak di kalangan kita, tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang bagus dikasih ke orang miskin tadi. Yang bagus diperintahkan oleh Sayyidina Aisyah, ambilkan bajuku yang paling bagus. Maka diambilkan oleh Sayyidina Aisyah, dikasih itu kepada orang miskin. Orang minta-minta dikasih sama orang minta dikasih. Ini kita banyak di kalangan kita udah nggak ngasih ngedumel, ngatain, tuh orang masih muda, masih kuat kerja, udah kalau nggak mau ngasih diam aja. Karena datangnya dia atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Bergeraknya dia ke sini atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan, tapi bagaimana kita? Apakah kita mau ngasih apa mau ngeledekin? Tapi banyak di kalangan kita yang ngeremehin ketika datang tukang minta-minta kepada kita. Ini orang masih muda udah minta-minta, bukannya kerja. Ini kalau udah nggak ngasih ngedumel, banyak di kalangan kita. Tapi enggak kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka pada waktu itu saking gembiranya, saking senangnya ini orang miskin, saking senangnya ini orang susah, dikasih oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dikasih baju. Ini saking senangnya. Ini begitu cintanya. Kita cinta sama Nabi. Kalau bicara mulut kan kita cinta kepada Nabi. Berapa banyak kita sebut nama Nabi. Ketika disebutkan nama Nabi aja kita nggak ada yang selawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kita bicara cinta jauh, cinta kita dengan para sahabat-sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Rela berkorban buat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Rela berkorban buat kekasihnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka pada hari itu saking senangnya ini orang susah, saking senangnya dikasih baju oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dia bergegas, dia lari ke pasar, teriak-teriak di pasar. Apa yang dia teriakkan di pasar? Siapa yang mau beli baju Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Siapa yang mau beli baju Nabi? Ini orang-orang penduduk pasar senang ngedengarnya, semua ingin beli baju Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Paling tinggi bayarannya maka akan aku kasih ini baju. Paling tinggi bayarannya maka aku akan kasih. Ini dilelang baju Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berebutan, baik yang susah, baik yang senang, baik yang kaya.
Ini semua berebutan ingin punya baju Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada saudagar satu kaya, ada orang kaya. Ini saudagar kaya, matanya buta, matanya buta. Pada waktu itu juga dia perintahkan budaknya, wahai budakku, bayarin itu baju Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apabila engkau dapat membayarkan baju itu, maka aku akan bebaskan engkau menjadi budak. Dan aku akan senangkan engkau punya kehidupan. Dan aku akan gembirakan engkau punya keluarga. Ini kata orang kaya yang buta tadi. Maka ini budak lari ke pasar. Melihat pada waktu itu juga, dia tawar begitu besar. Karena yang bayar adalah seorang raja. Yang bayar adalah saudagar kaya. Maka pada waktu itu dia dapatkan, budak dapat baju Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saking gembiranya ini budak lari, ingin mendapatkan kebahagiaan dan juga ingin mendapatkan kemerdekaan dari seorang raja. Maka pada waktu itu juga sampailah baju di hadapan seorang raja. Pada waktu itu begitu keberkahan baju yang dipegang oleh seorang raja, ditempelkan ke matanya. Berkat baju Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Allah, aku tempelkan baju kekasihmu, maka sembuhkanlah mataku. Setelah ditempel, dibuka bajunya, maka terbukalah matanya, sehingga dia bisa melihat dunia seisinya. Ini berkat baju Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam nempel di matanya, dia bisa melihat kembali. Senang ini raja, dikasih kegembiraan seorang budak, dikasih kemerdekaan seorang budak, dikasih kesenangan, hartanya dikasih. Maka saking gembiranya seorang raja, datang dia ke tempat baginda Nabi besar Muhammad SAW. Ini datang sampai di tempatnya. Sampai di tempat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ini seorang budak menceritakan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kisah awalnya sampai dia terbuka matanya. Maka pada waktu itu juga Nabi tertawa, Nabi tersenyum. Di dalam riwayat sampai gigi gerahamnya kelihatan, saking senangnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan dia menceritakan kepada Sayyidatuna Aisyah bahwasanya baju yang berkah ini, baju kembali lagi, bajunya balik lagi, dibalikin sama raja, bajunya dibalikin sama raja. Berkat baju ini si miskin menjadi kaya, berkat baju ini si budak menjadi merdeka, berkat baju ini si buta menjadi melek. Ini keberkahan yang dinamakan keberkahan. Banyak kita punya harta tapi tidak dipenuhi dengan keberkahan, maka sia-sia. Banyak kita punya rumah tapi tidak dipenuhi dengan keberkahan, maka terjadilah pertengkaran di dalam rumah tangga kita. Maka mudah-mudahan semua yang hadir di sini, baik hartanya, jasmaninya, rohaninya, semua penuh dengan keberkahan. Tangannya penuh dengan keberkahan, hatinya penuh dengan keberkahan. Amin, amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nastaghfiruka wa nastaghfiruka adiyanana wa abdana wa anfusana wa amwalana wa ahlana kullu sana'atana. Allahumma jamilna bil afiyah wa salama wa haqiqna bit taqwa wal istidamah wa ikhmijibat nadama fil hal wal mal innaka sami'ud du'a. Allahumma afil lana wa liwalidina wa li auladina wa li masyayina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ya rabbal alamin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Minta maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit kita minta nasihat dari Ustadz kita yang jauh-jauh datang, ya kita minta nasihatnya.